Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita malam hari ini kita bisa kembali sama-sama mengaji, berdiskusi. Alhamdulillah ini sudah sampai ke ayat 34 ya. Wa idh qulna, dan ketika kami berkata, Allah berkata lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adama, kepada Adam. Fasajadu, maka bersujud para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Aba, enggan. Iblis wastakbaro, dan bersikap takabur. Wakana, dan adapun iblis minal kafirina, termasuk golongan kafir. Pada pengajian yang telah lalu kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Adam itu merupakan pilihan Allah. Pilihan Allah untuk menjadi khalifah pertama. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, alal alamin, di atas alam raya ini ya. Jadi mereka orang-orang pilihan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu Allah mengajarkan kepadanya nama-nama. Karena konteksnya kan awal penciptaan, awal permulaan ya. Ini drama permulaan kehidupan manusia dan yang lainnya. Jadi yang pertama-tama diajarkan oleh Allah adalah nama. Nah, karena sebagaimana kemarin, segala sesuatu itu dimulai dari nama. Sehingga nama kemudian berkembang menjadi bahasa. Tidak ada sesuatu di atas dunia ini kecuali bernama. Dan harus punya nama. Karena kalau sudah punya nama kan nanti akan mudah mendefinisikan gitu loh. Itu nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Berkat pengajaran nama pula Allah pengen membanggakan di depan para malaikat. Mamerke. Ya kan? Ambiuni kata Allah, coba sebutkan malaikat nama-nama benda-benda ini. Malaikat nggak bisa. Jadi hafal nama saja itu sudah membanggakan gitu loh. Coba kalau dulu orang melihat perempuan cantik, pertama yang ditanyakan apa? Jenenge sopo kuwi? Namanya siapa? Tahu namanya saja sudah seneng ngepol, oh namanya itu. Langkah selanjutnya kan terserah Anda. Tapi yang pertama dicari nama dulu. Jadi pentingnya sebuah nama. Nama itu mewakili definisi kan gitu. Nah, ayat 34 ini Allah berkata kepada malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Kalau malaikat ini settingan orang, pelaku-pelakunya kita harus tahu ya. Kemarin kita sudah mendefinisikan kalau malaikat itu kan penafsirannya ada surat Fatir itu kan. Ayat pertama, alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati masna wa thulatsa wa ruba.
Malaikat itu adalah utusan Allah, utusan-utusan Allah. Jadi seluruh malaikat, karena malaikat itu kan kata jamak. Jadi seluruh malaikat itu adalah utusan khusus. Ada yang diutus oleh Allah untuk menggiring awan, ada yang Allah utus untuk menyuburkan tanah, ada yang Allah utus untuk menolong manusia, macam-macam tugas malaikat sesuai dengan perintah Allah. Jadi ja'ilal malaikati rusula. Jadi istilah rasul itu tidak hanya manusia, malaikat juga menjadi rasul. Nah, kemudian malaikat ini disuruh bersujud kepada Allah, kepada manusia. Jadi setelah Allah memamerkan keunggulan manusia di depan malaikat, maka malaikat harus bersujud. Al-Quran itu hebatnya gini, kata-kata sujud saja. Saya kan pernah sampaikan bahwa setiap kata dalam Al-Quran, maka Al-Quran pun akan memberikan definisinya. Gitu loh. Kayak sujud itu bagaimana? Nah, sujud itu pertama kita akan menemukan di surat Al-Fat itu. Ada Muhammadur Rasulullah, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di tengah ayatnya itu kan, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi kalau orang-orang bersujud, orang beriman bersujud itu punya tanda di wajah. Punya tanda di wajah. Entah tanda-tanda spiritual atau tanda-tanda fisik, itu pokoknya ada tanda orang bersujud. Lihat sajalah muka orang-orang biasa sholat, biasa sujud kan lain. Nah. Ada juga yang dipukul-pukulin. Dulu saya tuh punya teman yang kalau dia marah itu si jidatnya dibentur-benturkan ke tembok. Akhirnya hitam sampai sekarang, padahal itu karena benturan. Nah, pertama berarti clue-nya kan wajah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, wajah. Yang kedua ada dalam surat Yusuf itu warofa'a abawaihi alal arsy wa kharru sujada. Kharru itu artinya merebahkan, jatuh, menjatuhkan. Kharru sujada. Merebahkan tubuhnya untuk bersujud. Berarti sujud itu merendahkan muka ini ke bawah. Nempel ke tempat kita berdiri, itu bersujud. Jadi sujud itu kata-kata diambil, cluenya itu wajah, yang kedua kharru, merebahkan diri, bersujud, menempatkan muka kita di tempat paling bawah. Karena sujud itu untuk menunjukkan kerendah dirian. Jadi kita di hadapan Allah itu menunjukkan rendah dirinya dengan cara bersujud. Hai malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ayat ini tuh sering jadi perdebatan. Perdebatan, bahkan sampai perdebatannya ekstrim. Bayangkan kata mereka, loh, iblis itu kan tidak termasuk dalam khitab. Khitabnya Allah itu malaikat, wa idh qulna lil malaikat. Jadi perintahnya itu ke malaikat, hai para malaikat bersujudlah. Lah kok yang tidak sujud iblis? Ya kan? Wah, timbul. Pertama, ada yang sampai saking ekstrimnya. Sebenarnya iblis itu makhluk paling bertauhid. Karena dia tidak mau bersujud pada Adam, walaupun diperintah Tuhan, dia tidak mau bersujud. Berarti itu paling bertauhid, paling beriman. Satu, ada yang sampai kesimpulannya begitu. Terus, bisa jadi juga yang kedua, iblis itu sebenarnya malaikat. Karena khitabnya kepada malaikat. Sebenarnya iblis itu bagian dari
malaikat, ada yang begitu. Nah, ini kita bahas dulu dari illah, istisna illah itu ya, pengecualian. Istisna itu kalau di sini kalau ngaji dulu istisna munfasil, Ustaz ya. Istisna munqati itu gini. Jadi mengecualikan sesuatu yang berbeda dengan yang dikecualikannya, antara mustasna dan mustasna minhu berbeda. Kayak gini ya. Di kampung ini senyap. Malam ini senyap. Semua orang tidur kecuali Pak RT. Kecuali Pak RT. Antara orang dan Pak RT sama enggak? Sama. Itu namanya istisna muttasil. Sama-sama banding. Tapi ada juga kata-kata begini. Kampung ini malam hari senyap sekali. Semua orang tertidur kecuali sapi-sapi. Paham nggak? Kecuali sapi-sapi. Kan sapi bukan orang. Ini untuk menunjukkan mustasna dan mustasna minhu berbeda. Ini juga istisna munqati disebutnya. Karena antara mustasna minhu malaikat dan mustasnanya iblis itu sesuatu yang berbeda. Itu di dalam kata-kata biasa terjadi. Ya kan? Kita bongkar sekarang. Jadi, pertama kata-kata sujud. Sujud itu adalah salah satu praktek untuk menyembah Allah. Salat kita ada ruku, ada sujud. Tetapi sujud itu juga boleh dilakukan ketika berbeda motif. Jadi sujud itu ada motif menyembah, ya kan? Ada motif yang lain, motif penghormatan. Mana? Tadi ayat yang saya bacakan. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Ketika Yusuf sudah berkumpul sama saudara-saudaranya, kemudian ayahnya ditempatkan di singgasana. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Kemudian mereka bersujud kepada Nabi Yakub. Tidak boleh itu diartikan kemudian itu tunduk, bukan sujud. Tunduk tidak bisa. Karena sujud itu fisik. Itu dibenarkan oleh Al-Quran karena motifnya bukan ibadah, bukan mengabdi. Motifnya menghormati bapak. Menghormati ayahnya. Bayangkan sudah puluhan tahun Yusuf gak ketemu. Bagaimana tidak sungkem. Ya kan? Bagaimana tidak sungkem. Maka kalau ada orang yang menganggap sungkem itu bid'ah, sungkem itu musyrik, ya jenengan baca Qur'annya kurang aduh. Gimana? Wong sujud ke orang tua aja boleh selama motifnya bukan ibadah. Jadi ada lagi yang ngomong, salaman itu bid'ah. Tidak boleh menghormati berlebihan. Cium tangan itu loh nggak boleh loh. Sujud aja boleh. Ya kan? Sujud itu loh, sungkem kalau bahasa Jawa. Itu boleh, apalagi salaman cium tangan, apalagi hormat bendera. Jadi tidak boleh kita menghukumi sesuatu terus dalil dari Al-Qur'annya diselewengkan artinya. Maka saya agak curiga. Sebenarnya kan sungkem itu adanya di Jawa kan? Ada orang penelitian yang menganggap bahwa manusia Jawa itu sebenarnya keturunan Ibrahim gitu loh. Dari anak yang lain. Karena Ibrahim betapa menghargai bapaknya, ketika bapaknya sudah tahu musyrik tetap dimintakan ampunan coba. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ampunilah ayahku, ya Allah, walaupun dia orang tersesat. Sampai ditegur sama Allah. Itu loh sifat santunnya Ibrahim. Nurun ke anak-anaknya. Maka bisa jadi manusia Jawa sebenarnya ada sedikit keturunan Ibrahim.
Karena orang Jawa itu punya unggah-ungguh, punya penghormatan yang luar biasa. Di Arab nggak nemu, ya terserah kalau nggak ada. Tapi jangan kemudian menganggap salaman cium tangan, kemudian sungkem itu dianggap salah, dianggap berlebihan. Ya mereka suruh buka itu surat Yusuf itu ya. Wa rafa'a abawaihi, simpan. Bapaknya ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, kemudian anaknya sungkem. Maka saya paling suka itu kalau lebaran di Jawa karena ada sungkemnya. Karena begitu sungkem, doa keluar kan? Muga lancar rezeki, kanggo ibadah, kanggo sangu ibadah, kanggo sangu haji kan? Luar biasa. Jadi malaikat disuruh bersujud, itu sujud menghormati Adam, menghormati ilmunya Adam. Orang itu kan sudah saya sampaikan berkali-kali, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu berapa derajat. Allah sudah membuktikan malaikat lebih unggul, lebih berilmu. Adam lebih berilmu daripada malaikat. Sujudlah kalian ke Adam. Paham nggih? Jadi sungkem-sungkem yang seperti, bahkan tidak sampai sujud kalau sungkem kan, cuma merendahkan kepala di depan orang tua sambil meminta doa. Berarti sujud itu tergantung motif ya. Kalau motifnya beribadah itu hanya kepada Allah. Tapi kalau motif menghormati itu boleh-boleh saja seperti ke orang tua. Berarti kan mafhumnya kalau yang lebih rendah, gerakan lebih rendah dari sujud, semacam salaman cium tangan, apalagi itu. Itu ya. Sekarang illa iblis. Masuk ini aktor lain. Kemarin kita bercerita Adam, bercerita malaikat. Sekarang mulai ada iblis. Iblis ini jangan sekali-kali diartikan malaikat. Kadang ini tidak ketemu nih, ulama-ulama tidak menemukan tafsir ini. Sampai kemudian spekulasinya, iblis itu dulunya malaikat Azazil, malaikat yang membangkang. Bagaimana malaikat membangkang? Mendefinisi malaikat itu ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kan definisi malaikat itu Allah ciptakan memang khusus untuk melayani perintah-perintah Allah, sebagai utusan Allah, sebagai petugas-petugas dari Allah. Tidak diciptakan membangkang. Berarti pas ya, iblis bukan malaikat. Tidak mungkin ada malaikat membangkang. Terus siapa iblis dong? Iblis itu diterangkan ya. Tafsir ini ayat ada di surat Al-Kahfi. Sama redaksinya sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari kelompok jin. Ini kata kunci. Berarti kalau menurut ayat ini surat Al-Kahfi jangan diartikan iblis itu bagian dari malaikat yang membangkang. Karena terbantahkan bahwa malaikat itu tidak mungkin membangkang. Mendahului berkata loh. La yasbiqunahu bil qaul. Wong mendahului perkataan Allah aja nggak berani, lah kok membangkang. Ya kan? Mempertanyakan aja nggak bisa. Kalau sekedar bertanya, boleh malaikat. Ada di ayat kemarin kan? Gitu loh. Jadi, dia adalah bagian dari jin. Konstruksinya nih, bayangkan episode ini, episode drama ini. Drama di awal-awal penciptaan semua. Jadi, Allah itu sudah menciptakan malaikat sebagai petugas-petugas dari Allah. Kemudian Allah menciptakan jin.
Di ayat yang lain Allah menyampaikan bahwa penciptaan jin itu sebelumnya, sebelum Adam. Mungkin rentang waktu berapa ribu tahun itu jin sudah diciptakan. Jin itu sama dengan manusia. Dia diberi kemampuan untuk memilih dan memilah. Diberi nafsu. Itu jin. Dia ketaklif hukum. Makanya kalau jin kan sama-sama. Dia bisa mendapatkan surga, juga bisa mendapatkan neraka. Itu jin. Jadi settingannya adalah jin lebih dulu. Nah, sekarang ada perkataan gini. Saya umpamanya punya anak. Anak saya ada 4. Si Ahmad, si Agus, umpamanya, terus si Yanto, Muslih. Kemudian kita biasa nyuruh kan sebagai orang tua, Gus, tukokno cabe. Nggih, Pak. Terus si Muslih itu nimba air, nggih, Pak. Seluruh perintah orang tua dilaksanakan kecuali si Yanto. Yang lain disuruh apa? Antar adikmu, antar mamamu ke pasar, nggih. Dalam, Pak. Kalau si Yanto nggak pernah mau. Dia merasa karena lebih cikal ya, anak pertama, dia suka membantah, nggak mau. Pada akhirnya apa? Orang tua itu apa? Kalau tradisi kita, orang tua kalau sudah punya anak yang tidak mau diperintah, kira-kira akan merintah nggak? Ya kan? Tidak akan merintah. Ngapain wong kalau merintah, dia akan nggak mau, nanti sakit hati. Gimana? Kalau perintah kita tidak dilaksanakan berkali-kali, ya sakit hati. Jadi anak itu nggak dianggap adanya tuh. Agus, Muslih, Ahmad, ayo rame-rame gotong royong. Si Yanto disebut nggak? Nggak bakalan disebut karena sudah dipastikan membangkang. Paham? Dipahami nih? Itulah yang terjadi pada iblis. Jadi iblis itu jin, karena dia kasih nafsu, dikasih pilihan, dia bisa membangkang kan? Kemungkinan berkali-kali iblis ini, jin ini tidak mau melaksanakan perintah Allah. Sementara yang lain mau. Maka akhirnya ya tidak dianggap sama Allah. Ngapain manggil si iblis? Manggil jin ini kan? Waktu itu belum dinamakan, bisa jadi. Jadi ada satu jin yang memang biasa membangkang. Kenapa membangkang? Karena jin. Jin itu sama dengan manusia. Dikasih kemauan. Ya kan? Dikasih akal untuk bisa memilih. Maka kemudian Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, enggak bakalan nyebut iblis ini. Karena berarti si iblis ini biasa membangkang. Drama ini sebenarnya Allah ciptakan hanya untuk membuktikan bahwa si iblis ini pembangkang dari dulu. Paham nggak? Ya kan? Karena apa? Allah langsung vonis kok. Iblisnya di mana? Ya di surga. Dia ada di surga. Di surga. Ini kan settingannya di surga. Jadi awal penciptaan semua. Jadi belum digelar ke dunia. Kalau lihat settingan ini belum digelar ke dunia, belum diturunkan, karena diturunkannya setelah perdebatan ini, itu turunlah kalian semua. Dia jinnya saat itu hanya satu atau sudah banyak? Bisa jadi sudah banyak. Tapi ada satu jin yang suka balilo, yang suka membangkang. Ya, dia sudah di surga. Ya memang makhluk surga semua sebenarnya dulunya. Ya kan? Ini kan settingannya nanti di ayat selanjutnya, ketika Allah, tinggallah kalian di sini, di surga ini kan. Berarti di tempat mana lagi? Jadi waktu itu belum ada jin di dunia? Belum. Jadi iblis itu bagian dari jin,
Kenapa tidak disebut oleh Allah dalam khitabnya? Karena memang secara tradisi orang pun tidak akan memanggil orang yang biasa membangkang. Itu loh. Dia hadir di makom. Ada, kumpulin semua tapi nggak disebut. Ketahuannya juga apa? Karena kemudian Allah mestinya kan sudah ada SP1, SP2, SP3. Akhirnya diturunkan. Ya kan? Jadi diusuri oleh Allah. Jadi kalau dialog yang lebih lengkap itu di surat Al-A'raf ayat 7. Kan ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Iya, kan di ininya walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, itu pembicaraan selanjutnya. Yang penting kita paham dulu bahwa kenapa iblis ini tidak menjadi khitab? Karena kalau keliru, ini dianggap iblis ini jadi bertauhid. Ya kan? Orang ada menganggap iblis ini paling bertauhid karena tidak mau sujud. Atau dia bagian dari malaikat. Keliru. Karena sudah jelas di surat Kahfi itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah bagian dari jin yang membangkang perintah Allah. Gitu loh. Ya, ini harus paham tradisi. Makanya kalau ustadz baca seluruh tafsir itu sulit menemukan penjelasan ini. Sulit soalnya apa? Kan yang disuruh sujud kan malaikat. Nah, itu sudah. Saya kan bukan malaikat. Tapi kan jawabannya akhirnya orang berspekulasi. Ada istilah Azazil, ada istilah Lucifer, dianggap malaikat yang membangkang. Itu keliru. Ini terjawabnya kalau kita memahami tradisi. Ya kan? Tradisi kita kalau seseorang yang sudah merintah berkali-kali membangkang yang diperintahnya, ya itu tidak akan disebut lagi. Ngapain nyebut dia? Nah, sebenarnya ini hanya Allah untuk membuktikan betapa membangkangnya iblis jin ini. Tapi lihat di jawabannya juga betul sebenarnya. Soalnya kalau dia ini ngapain saya sujud? Saya kan bukan malaikat. Dia jawabannya saya ini terbuat dari api. Ya. Jadi sebenarnya pembangkangan itu bukan yang pertama, bukan yang pertama. Yang kedua, ketika ditanya kenapa kamu tidak bersujud kepada yang aku ciptakan, dia menganggap dirinya lebih mulia, gitu loh. Bagaimana aku mau bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sementara kau ciptakan dari api. Dia menganggap ciptaan api itu lebih mulia dibanding ciptaan tanah. Berarti kan ada kesombongan. Istakbaro wa kana minal kafirin, wasta'aba wastakbaro wa kana minal kafirin, takabur. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa takabur itu satu sifat paling utama yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Paham ya berarti ya? Jadi kenapa iblis tidak disebut? Karena secara tradisi orang pun tidak akan memanggil orang yang suka membangkang. Kemudian Allah sebutkan illa iblis, kecuali iblis itu hanya untuk Allah ingin meyakinkan dunia gitu loh. Meyakinkan dunia bahwa iblis ini biasa membangkang. Kan Allah itu gini, orang beriman saja, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun, kan gitu. Kan perlu pembuktian. Kita mengatakan beriman, Allah buktikan. Allah meminta bukti dari keimanan kita. Allah menciptakan makhluk, diciptakan langsung loh. Waktu zaman penciptaan jin sama manusia itu diciptakan langsung, kok bisa membangkang? Jadi Allah hanya ingin membuktikan bahwa iblis biasa membangkang. Maka Allah sebutkan ketika pengecualinya illa iblis, kecuali iblis.
Makanya iblis ini kan sepertinya nama baru karena namanya kan iblis itu artinya iblis itu yang terusir. Yang terusir, yang diturunkan iblis itu artinya. Berarti sebenarnya itu seperti penamaan baru untuk jin yang membangkang yang akhirnya dikutuk. Nanti di depan ada cerita bagaimana proses dikutuknya iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu memang aba. Sejak sebelum Adam diciptakan sudah biasa nggak mau nurut. Ada lagi cerita bahwa iblis ini jin yang suka beribadah. Saking beribadahnya ngungkuli malaikat. Ya kan? Tapi ibadahnya itu menjadi jalan dia bersikap takabur. Takabur dengan ibadahnya. Umpamanya iblis ini ngangsu air dulu. Ntar dulu ini lagi wiridan. Kan keren. Ya kan? Keren. Menurut versi dia tidak membangkang perintah tapi dengan alasan beribadah. Ah, itu agak masuk itu. Ya kan? Makanya kita itu kadang gini. Kita biasa sholat berjamaah, biasa sholat tahajud, biasa memberi orang. Hati-hati itu takabur itu kadang nyelinap masuk melalui pintu-pintu setan. Kita jadi merasa lebih tinggi, lebih mulia dari orang-orang yang tidak kelihatan berjamaah umpamanya. Merasa lebih mulia dari orang-orang yang tidak mengaji. Biarkan saja itu berlalu seperti biasa gitu loh. Tidak usah kemudian kita berpikir memiliki kasta sendiri yang kemudian membuat kita jadi bersikap sombong. Jadi ibadah kita itu murni mengabdi kepada Allah. Tidak untuk menyombongkan diri karena ibadah kita. Itu salah satu yang harus hati-hati. Jadi iblis ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dia bagian dari jin tapi dia ahli ibadah sehingga ibadahnya melebihi malaikat. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dan iblis ini termasuk golongan yang kafir. Jadi kesimpulannya bahwa orang bersujud pada sesuatu itu tergantung motifnya. Kalau bersujud kepada Allah, motifnya jelas mengabdi, beribadah kepada Allah. Kalau orang bersujud untuk penghormatan, selama itu murni hanya untuk menghormati, terutama berarti kan untuk orang tua, karena ada sejarahnya di Al-Quran. Ya kan? Motifnya menghormati orang tua sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu tidak apa-apa. Bahkan kadang kalau kita dipaksa oleh kekuatan tertentu untuk sujud kepada raja, kan tinggal motifnya kan terpaksa. Ya kan? Bukan motif beribadah itu dibolehkan. Ya kan? Jadi kalau sujud tergantung motif. Kalau kamu cium tangan, itu juga motifnya menghormati. Kalau cium tangannya motifnya beribadah ya juga salah gitu. Berarti ini tergantung motif lah, cium tangan perempuan. Gitu. Itu jadi tergantung motif. Gitu kan? Jadi iblis ini jangan diartikan iblis ini bagian dari malaikat. Karena Allah sudah jelaskan kana minal jin. Jadi iblis ini bagian dari jin. Kenapa dia tidak mau? Berarti dia sudah berulang-ulang melakukan pembangkangan kepada Allah. Karena Allah ingin membuktikan bahwa setelah berlalunya berkali-kali membangkang, akhirnya Allah tidak kasih khitab untuk bersujud. Karena dipastikan iblis ini akan membangkang. Makanya tidak disebut. Yang disebut malah malaikat. Dan terbukti kan? Terbukti. Yang itu akhirnya motifnya ketahuan ketika ditanya oleh Gusti Allah, kenapa kamu tidak mau bersujud pada Adam? Nah, dia menganggap dirinya lebih mulia dari Adam karena dia terbuat dari
api. Sementara Adam dari tanah. Itu saja pengajian kita. Jadi seru. Ini drama. Saya lihatnya settingannya ini settingan drama. Drama awal-awal penciptaan manusia, awal penciptaan jin, awal diturunkannya manusia, sehingga terjadi drama-drama seperti ini. Dan masih menyisakan ada drama nanti, dramanya Nabi Adam. Dan lebih lengkap ayat ini silakan dibaca di surat Al-A'raf, di surat Al-Isra, di surat Al-Kahfi, itu ada banyak. Jadi cerita ini banyak diulang-ulang oleh Gusti Allah. Ada penambahan-penambahan redaksi untuk memperkaya pengetahuan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.